Tapi tetap aja kita akan perhatikan, akan kita kritik jika tontonan mereka ada pelanggaran-pelanggaran tentang syariat Sudah Islam. fokuskan tadi kan, kita fokuskan bahwasanya yang kita kritik itu adalah konten gerebek dukun santet yang membodohi ini gitu. Konten gerebek dukun santet yang dobol, yang bohong gitu kan. Nah ini, jadi jangan dicampur adukan dengan kondisi yang lain. Kalau bapaknya kiai, walaupun di kampungnya saja lah contohnya, dia disebut kiai oleh masyarakat, itu pun anaknya boleh diberikan label Gus gitu loh saat. Kita sekarang beralih ke Ustadz Rizky. Silakan Ustadz Rizky, antum selaku peruqyah. Gimana tanggapan antum selaku peruqyah yang ini netizen ya, netizen menganggap yang dilakukan itu ruqyah juga karena ada baca-baca ayat di situ. Gimana menurut antum? Jadi begini, kalau menurut anak pribadi itu tentang disclaimer dulu. Disclaimer yang mereka bikin, itu karena sudah kita kritik itu Ustadz Ali. Sebelum kita kritik itu nggak pernah ada disclaimer. Jadi karena kita sudah sering mengkritik, munculnya para pengkritik lain, sekarang mereka sudah mau membuat disclaimer. Namun terbatas dari itu Ustadz Ali. Ini kan walaupun mereka sudah memiliki disclaimer, tapi tontonan mereka ini kan mengatasnamakan dakwah, siar Islam. Tapi tetap aja kita akan perhatikan, akan kita kritik jika tontonan mereka ada pelanggaran-pelanggaran tentang syariat Islam. Seperti itu Ustaz Ali. Oke. Nah, ya dakwah itu kan ada istilahnya, kalau bahasa kita di situ kan ada manfaatnya juga. Kalau kita lihat di situ mengajarkan selawat misalnya, ataupun mengajarkan agar kita jangan datang ke dukun, mengajarkan bahwa selawat-selawat itu bisa mengalahkan ilmu dukun gitu. Gimana menurut antum? Benar. Itu yang anak katakan tadi. Pada intinya mereka ini ingin berdakwah untuk mensiarkan tentang supaya kita netizen sering berselawat kepada Rasulullah atau membaca ayat-ayat ini. Namun tetap aja cara penyampaiannya ini yang kita kritik. Cara penyampaian ini terkadang mereka mencampur adukan dengan kebatilan. Mempertontonkan seperti adegan-adegan yang seperti dikatakan oleh Gus Oce tadi, aksi bakar dukun, aksi kekerasan, bahkan menampilkan aurat-aurat wanita di hadapan publik. Nah, jadi kalau menurut anak pribadi ini Ustadz Ali, ini kurang etis aja, kurang etis dipertontonkan kalau tujuannya untuk dakwah, karena banyak kebatilan-kebatilan yang mereka pertontonkan. Secara tidak langsung mereka juga mempromosikan ilmu perdukunan. Karena mereka juga mempertontonkan itu aksi tenaga dalam, pukulan jarak jauh, kepalanya udah putus, kena senjata tajam, bisa menyatu lagi, ilmu rawa rontek segala macam kan. Nah, inilah walaupun mereka bertujuan dakwah, tapi ada kebatilan. Itulah yang kita kritik selama ilmu rawa ya gitu ya. Berarti yang kebatilannya kita kritik itu ya? Betul. Dan kita sebatas mengkritik apa yang mereka pertontonkan saja Ustadz Ali. Apa yang mereka pertontonkan di hadapan publik. Nah, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, makanya kita berhak untuk mengkritik apa yang mereka pertontonkan. Karena tidak semua netizen juga yang setuju Ustadz Ali. Setiap tontonan yang kita publikasikan pasti ada pro dan kontranya seperti itu. Ya, gimana Gus Oce kalau dianggap grup kita ini tukang fitnah gimana? Maksudnya kita ini 3 orang nih kan? Grup kita 3 orang nih. Tukang fitnah nih katanya. Ya makanya seperti Ustaz Rizky bilang tadi, ya di sini memang ada pro dan kontra ya. Pro dan kontra. Namun sejauh ini apa yang kita kritik selama ini kan memang sebetulnya udah ada yang membuktikan kan. Pertama ada satu channel di mana dukun santet gadungan itu udah diketemukan ya di daerah Jawa mana itu, oleh terutama juga ada oleh Pak D di Malang ya waktu itu dengan Kiai Imron, dan itu memang ada pengakuan dari yang bersangkutan karena dianya dibayar kan.
Terus ada beberapa orang Betul. lagi tuh yang ibu-ibu sama ada bapak-bapak ya tukang becak kalau nggak salah di daerah tak jauh ya dari lokasi situ ya. Nah jadi sebetulnya kita juga fokuskan tadi kan, kita fokuskan bahwasanya yang kita kritik itu adalah konten gerebek dukun santet yang membodohi ini gitu. Konten gerebek dukun santet yang dobol, yang bohong gitu kan. Nah ini jadi jangan dicampur adukkan dengan kondisi yang lain gitu. Nah karena kenapa? Jadi berarti mohon maaf, Ustadz kita potong dulu. Berarti kita bukan mengkritik pesantrennya, bukan kita kritik organisasinya, bukan kita kritik pribadi dia, bukan gitu ya Gus Soci ya? Ya betul Ustaz. Seperti kata Ustaz Rizky, mereka menampilkan penggerebekan dukun santet ya. Ibarat ini ya, ibarat sajian yang mereka bikin itu kan dikonsumsi bagi orang yang menonton nih. Nah, ada beberapa orang yang berhak juga kan mengkritik gitu. Bahwasanya tayangan yang mereka tampilkan itu ya kita kasih pendapat bahwasanya tayangan ini ya menurut kita dan menurut beberapa orang pengkritik ya itu tayangan ibaratnya tayangan dobol atau tayangan bohong, pura-pura ya. Kalau bahasa kita kan sehari-hari itu tayang pura-pura lah. Dan itu memang bukan fitnah gitu. Karena itu terbukti kan, terbukti ya sampai sekarang pun saat itu terbukti itu jadi viral ya yang bersangkutan memang mengakui kan itu cuma untuk kebutuhan konten gitu. Jadi ya, di mana fitnahnya gitu kan? Itu memang udah terbukti. Kecuali kita nggak bisa buktikan, dukunnya juga nggak ketemu gitu kan. Sekarang dukunnya udah ketemu, bahwasanya dia dibayar gitu. Jadi itu memang ya, dukun itu pun mengaku memang gitu nyata ya. Gitu. Ya, seperti misalnya kesurupan bohongan misalnya ya, kesurupan bohongan. Udah ada Mang Alan yang memang pelakunya mengakui begitu ya. Berarti kan Ustaz, bukan fitnah itu ya. Sendiri yang mengakui itu. Berarti itu bukan fitnah ya Gus Soci ya? Bukan fitnah, itu memang memang nyata terbukti kan. Nah, lantas kenapa beliau ini mengatakan kita fitnah gitu ya? Ya mungkin ya alhamdulillah banyak yang hadir ini sudah ngomong seperti itu ya. Karena ya masing-masing orang punya pendapat ya. Oke, kembali ke Ustaz Rizky. Ustaz Rizky mesti begini. Dia mengatakan, apa urusan kamu YouTube saya, mulut saya, uang saya yang saya gunakan, ya suka-suka hatilah saya mau buat konten apa gitu misalnya. Kan membuat konten itu tidak dilarang gitu. Gimana pendapat antum Ustaz Rizky? Betul Ustaz. Memang tidak dilarang. YouTube saya, kota saya, konten urusan? Saya. Apa urusannya? Ya kan? Urusannya kenapa dimunculkan di hadapan publik? Nah, ketika mereka memunculkan ke hadapan publik, sudah menjadi konsumsi publik, konsumsi umum. Jadi kita pun berhak mengkritik. Jadi untuk netizen, kita ini bukan memfitnah. Kenapa? Kita ada juga nih Ustaz Ali yang mengatakan kita ini menggibah, menceritakan, membongkar aib-aib mereka. Padahal mereka sendiri yang menontonkan aib-aib mereka di hadapan publik. Yang kita kritik di sini, Ustaz Ali, gini, gibah, menceritakan kejelekan orang lain, misalkan. Tapi jika tidak dipertontonkan di hadapan publik, itu adalah gibah yang diharamkan. Tapi ditontonkan di hadapan publik, kefasikan secara terang-terangan, ini akan menjadi banyak mudaratnya bagi masyarakat, bagi netizen. Orang-orang yang tidak paham akan meniru ini Ustaz Ali. Maka wajar, ada kritikan itu wajar. Ini bukan fitnah, bukan ghibah yang diharamkan. Ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan di dalam syariat Islam. Kita kembali dulu kepada netizen ini. Mengkaji dulu baru memvonis katanya. Ini bagaimana Gus Soci? Perlukah dikaji? Ya, gini Ustaz, kalau mengkaji ya apa yang mau dikaji Ustaz? Karena kondisinya ya udah terbukti ya apa yang mau dikaji lagi. Berarti si yang tanya ini berarti masih kurang main ya? Mungkin dia nggak mengikuti dari awal ya, gimana perjalanan penggerebekan dukun santet. Ini mungkin. Cuman itulah maksud saya. Cobalah lihat ibaratnya peristiwa yang terjadi sekitar bulan Maret yang lalu ya.
Kan di situ kelihatan bahwasanya memang ada yang viral dan dia bilang ya itu demi kebutuhan konten gitu saat diperiksa polisi kan. Jadi itu saya pikir tuh udah nggak fitnah lah. Memang udah kenyataan kok seperti itu. Kita kembali lagi ke Gus Oce nih. Ini disampaikan ini bahasa Inggris itu kan baru ini setelah ada kritikan. Nah gitu ya, cocok. Ini pembodohan harus dihapuskan, kemudian mendapatkan cembaran yang sampai kita tertipu doubler. Nah itu oke, mantap. Jadi begini, ketika kita bicara seperti ini, kemudian dia mengatakan ambil baiknya, buang yang buruknya. Gimana pendapat Gus Oce ini tentang masalahnya? Ya kalau memang ada yang nggak bagus ya dia nggak ambil yang bagus lah gitu kan. Gimana kira-kira? Jadi gini Ustaz, penonton ini kan dari berbagai kalangan ya. Jadi kalau kita cuma terpatron ambil baik dan buang buruknya, ya kadang-kadang kan yang bikin konten ini kan seolah-olah baik nih kesannya gitu. Jadi bagaimana orang mencari sisi baik dan sisi jelek gitu? Pertama, dia pakai jubah. Yang kedua, dia baca ayat Quran, baca sholawat gitu kan. Nah, yang berikutnya dia mungkin di akhir itunya dia kasih tausiah gitu. Nah, bagaimana berbagai kalangan yang menikmati tayangan itu akan membedakan yang baik dan buruknya? Karena yang dilihat dia semuanya baik gitu. Karena ada upaya double yang di awal tadi, pembohongan yang di awal tadi gitu. Bikin rancu tuh kan di situ sebetulnya. Gitu. Baik. Nah, kita cut dulu. Baik. Kemudian ada juga yang mengatakan seperti ini. Orang kalian Gus Dobol pakai nama Gus, mencemarkan nama baik anak kiai gitu. Padahal di sisi yang lain kita lihat yang kalian gaya-gaya seperti ulama mencemarkan nama baik ulama itu nggak mikir. Mencemarkan nama baik salawat nggak mikir, gitu ya Bib ya? Ya membaca-baca salawat kepada perempuan yang kurang baju, masa gue beli bajunya. Kalau soal masalah istilah Gus, perlu juga kita pahami dulu tentang istilah penyebutan nama Gus. Beberapa pendapat ketika anak ceramah di Jawa Timur, anak pun bertanya kepada seorang kiai tentang istilah apa itu Gus untuk anak kiai. Untuk anak kiai, andai kata kiainya nggak terkenal tapi di kampung tersebut dia adalah seorang kiai, itu juga berhak dipanggil Gus gitu loh. Itu berhak dipanggil Gus. Atau sebaliknya, dia memang bukan anak kiai tapi memiliki ilmu gitu loh, juga bisa dipanggil Gus. Ini ada beberapa versi dalam penyebutan istilah Gus. Nah, yang jadi pertanyaan sebentar. Yang jadi pertanyaan, andai kata nih kalau yang kita perdebatkan contohnya Gus Idris itu kok bisa disematkan sebagai Gus. Yang harus dipertanyakan, yang harus dipertanyakan kembalikan dari bapaknya loh. Bapaknya betul kiai atau tidak gitu loh. Nah kalau bapaknya kiai, walaupun di kampungnya sajalah contohnya dia disebut kiai oleh masyarakat, itu pun anaknya boleh diberikan label Gus gitu loh saat. Ya betul. Atau sebaliknya dia memang memiliki ilmu yang luas. Nah kalau kita lihat apakah Gus Idris ini memiliki ilmu yang luas, bisa ditanda kutipkan gitu loh. Oh gitu. Apakah dia benar punya ilmu atau tidak? Itu yang harus kita telusurkan terlebih dahulu. Atau kalau opsi kedua, sebentar. Atau opsi yang kedua, apakah kita cari tahu dulu apakah betul-betul bapaknya kiai loh. Kalau bapaknya betul-betul kiai dan masyarakat di daerah dia menyebut betul-betul kiai dan dia ngajar ilmu, apa salahnya dia disebut Gus gitu loh. Ini pendapat-pendapat yang Ana dapatkan dari kiai-kiai di daerah Jawa Timur. Lanjut ya. Berarti dengan kata lain, ketika ada yang menyebutkan Gus Dobol, belum tentu juga orang tersebut menghina kalimat Gus yang disematkan pada anak kiai, begitu ya, Habib ya? Gini lah saat Gus, istilah Gus
mau dia Gus ya, contohnya anak kiai, dia mau alim mau nggak alim, tetap dia akan mendapatkan predikat Gus kalau memang betul-betul dia anak kiai, Sat. Oh gitu ya. Kita nggak hilang, artinya gini, nggak semuanya juga anak ustadz, anak kiai benar, Sat. Ya kan? Betul. Bapak alim, belum tentu anak alim dong. Tapi kita juga nggak boleh menghilangkan keturunan dia gitu loh. Ya kan? Nah, yang pertanyaan Ana yang harus orang telusuri itu, apakah betul bapaknya Idris kiai? Ya, yang betul-betul disematkan kepada masyarakat gitu loh. Karena yang Ana dengar, bapaknya Idris ini disebut kiai. Betul. Gitu loh. Nah, berarti kalau memang bapaknya Idris, penyebutan kiai tersebut diberikan gelar oleh masyarakat sebagai orang yang berilmu, artinya kiai kan? Kiai itu kan artinya bisa disebut guru. Ya kan? Nah, kalau memang betul sohe dia kiai, walaupun kiai di kampungnya doang, itu nggak ada masalah dia disebut Gus gitu loh. Nah, seperti itu, Sat. Betul. Oke. Mangalan ada masalah. Di sini konteksnya kita membahas tentang gelarnya dia loh. Gelarnya dia, kita nggak boleh, kalau memang betul dia anak kiai, ya tuh apa salahnya dia menyebut dirinya Gus gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaannya kan kontennya dia loh. Kontennya dia kenapa seperti itu gitu loh. Kita juga kan di sini nggak ada benci orangnya, Sat. Betul. Yang kita kritik adalah kontennya dia, terus dalam penyampaian dia, kayak seperti dulu mengucapkan kalau cukup membaca bismillah yang haram bisa jadi halal, itu wajib kita kritik. Kenapa? Karena ini bisa jadi bahaya. Itu. Betul. Terus juga dia bersumpah bahwa mengatakan kontennya the real gitu loh. Ini yang harus kita protes, yang harus kita protes gitu loh, yang harus kita kritik. Seperti itu, Sah. Kalau gelarnya dia sih kita tinggal telusuri aja apakah betul bapaknya kiai atau bukan gitu loh. Kalau kiai ya udah mafi muskilah gitu loh.